Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Hanifah Khairiyah, NIM 711181117. Di sini saya akan membuat video tutorial proses pengolahan data menggunakan JASP. JASP yang saya gunakan ini adalah JASP versi 13. Oke, kita mulai saja video tutorialnya. Pertama, kita buka filenya. Bisa kita lihat, di sini datanya sudah rapi ya. Berikutnya, kita akan olah data ini. Kita akan mencari hasil koefisien reliabilitas, koefisien alat ukur, analisa dari item race correlation, analisa bukti validitas internal structure, good fit index, faktor loading, dan kesimpulan secara keseluruhan. Langkah pertama adalah menguji reliability. Sebelum menguji, kita lihat datanya dulu. Data di sini labelnya masing-masing masih pakai skala ordinal. Nah, kita rubah dulu menjadi skala scale. Kita ubahnya secara manual, jadi kita harus satu-satu diubahnya. Oke, kita udah ubah semuanya ke skala scale. Karena kita akan menguji reliability, kita klik reliability, klik yang klasikal, dan single test reliability analysis. Nah, di sini di sebelah kiri adalah bar kerjanya, dan ini adalah data-datanya. Di sini tempat mengolahnya, dan di sini adalah di sebelah kanan adalah outputnya untuk mengolah reliabilitas. Nah, yang dimasukkan di sini adalah nomor-nomor itemnya saja. Kita pindahkan ke tempat mengolahnya. Oke, sudah kita masukin semuanya. Tinggal menunggu hasil outputnya yang dimunculkan di sebelah kanan ini. Untuk melihat koefisiennya.
Kemudian sudah muncul hasilnya, hanya saja di JSP ini menyimpannya dalam McDonald Omega. Yang diajarkan oleh dosen saya adalah apa Krombach atau KF. Dari sini kita tentukan apakah alfa Krombach atau KF. Cara memutuskannya, kita lihat datanya. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, 4, dan 5. Berarti lebih dari 2 opsi jawabannya, maka termasuk polikotomi. Jadi kalau polikotomi untuk pengujian reliabilitas yang menggunakan single test yaitu alfa Krombach. Cara mendapatkannya, di bagian lembar kerja ini, di bagian bawahnya ada single test reliability. Diklik, lalu ada beberapa pilihan. Nah, kita hilangkan checklist di McDonald Omega, kemudian klik di alfa Krombach. Maka di bagian output dimunculkan alfa Krombachnya nilainya 0,763. Yang kita fokuskan adalah di point estimate-nya, yaitu 0,763. Untuk uji reliabilitas, tolak ukurnya adalah dikatakan reliable kalau koefisiennya di atas atau sama dengan 0,7. Jadi kalau lihat nilai ini dikatakan reliable karena koefisiennya 0,763 atau di atas, agak di atas 0,7 ya. Itu yang pertama. Dengan pendekatan reliabilitas ini kita bisa memprediksi item mana saja yang diduga atau katakanlah berpotensi jelek koefisiennya, kecil atau bermasalah. Cara mendapatkannya yaitu untuk cara mendapatkannya di bagian individual item statistik ini di lembar kerja kita klik Krombach alpha dan item race correlation. Yang dibaca adalah tabel di bawah item race correlation. Tolak ukur untuk item race correlation ini adalah item yang koefisiennya di atas atau sama dengan 0,4. Yang di bawah itu bisa kita revisi atau ada yang hasilnya negatif, bisa dianjurkan untuk dibuang saja. Yang di atas atau sama dengan 0,4 hanya power nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya kita lihat bukti validitas internal structure dengan menggunakan confirmatory factor analysis. Nah, di JSP ini ada di menu faktor, kita klik dan klik juga confirmatory factor analysis. Nanti muncul tabel seperti ini. Faktor karena di sini adalah kita menggunakan konsep McClellan, jadi faktor di sini menjadi 3 kelompok. Ada faktor
ada kelompok achievement, power, dan affiliation. Di faktor ini kita masukkan tiap-tiap kelompoknya. Sudah kita ubah, kita masukkan tiap-tiap kelompoknya. Ini dimasukkan ke achievement, ini dimasukkan ke power, dan ini dimasukkan ke affiliation. Setelah ini muncul model fit-nya. Tabel awal model fit ini alat ukur untuk kita bisa dilanjutkan atau tidak analisanya. Parameter di sini, model fit ini parameternya menggunakan, kalau di ASP memunculkannya chi-square test. Padahal kita ada model yang lainnya. Kita akan mencari juga good fit index. Cara supaya muncul model fit yang lainnya, kita kembali ke lembar kerja, lalu cari additional output, klik, lalu klik juga additional fit measure dan R square. Kita tunggu. Yang kita cari ini adalah good fit index. Di sini good fit index adalah nilainya 0,801. Menurut standar yaitu 0,9 atau menurut literatur 0,95. Berarti ini tidak memenuhi standar. Kita lihat yang lainnya. Parameter CFI. Standarnya itu 0,9 atau 0,95. Tetapi di sini 0,62 berarti tidak memenuhi standar. Untuk RMSEA-nya adalah 0,83. Standarnya itu 0,05. Berarti di sini RMSEA-nya memenuhi standar. Selanjutnya kita baca
parameter estimate. Untuk faktor loading, di sini yang kita cari adalah standar estimate-nya. Tetapi di sini belum ada, jadi kita lihat cari di bagian sininya ada advanced, lalu klik all. Nanti di lembar output muncul standar estimate-nya. Di sini parameter ini minimum 0,5. Bisa kita lihat item achievement 1, achievement 3, achievement 7, power 1, power 5, power 6, power 7, power 8, afiliasi 1, 3, 4, 6, 7, dan 8 tidak memenuhi standar. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan, data ini reliable karena apa? Lombanya di atas 0,7, tidak valid karena model fit-nya hanya RMSEA-nya yang memenuhi standar. Sedangkan minimal model fit ini 2 yang memenuhi standar. Jadi, perlu dikaji ulang item-item soalnya. Dan yang di bawah standar bisa dihapus atau diganti. Segitu saja. Terima kasih telah melihat tutorial pengolahan data menggunakan JASP.